pemirsa, pemberitaan Sarwenda dan Ruben Onsu masih saja memanjang di media sosial. Saya pikir setelah Sarwenda mengantarkan anaknya untuk bertemu dengan Ruben saat Ruben akan pergi ke umroh, saya pikir permasalahan bisa agak mereda. Tetapi esok harinya Onyo mengunggah sebuah status yang bisa dibilang kompor meleduk lagi masalahnya ini, memanas kembali dan lain sebagainya. Dan saya juga mengikuti pemberitaan di luar sana terkait dari yang konon kabarnya Sarwenda ke Gunung Kawi untuk pesugihan, walaupun itu sudah ditepis oleh juru kunci dari Gunung Kawi tersebut, tapi netizen masih belum mau menerima dari kabar-kabar yang disampaikan oleh juru kunci tersebut. Ditambah lagi juga ada rumor katanya Ruben adalah target Sarwenda. Ketika Ruben sudah cerai dengan Sarwenda, maka dia lolos dari target Sarwenda dan kemudian target itu mengenai papanya Sarwenda dan lain sebagainya. Di kesempatan kali ini saya ingin mencari tahu mengapa Sarwenda ujuk-ujuk mempertemukan anaknya. Ada keinginan atau ada motivasi seperti apakah dari pikiran Sarwenda ini sehingga dia mau mempertemukan anaknya dengan Ruben? Apa yang membuat Sarwenda mempertemukan anaknya dengan Ruben saat Ruben mau pergi umroh? Konon kabarnya saat itu anak Sarwenda dan rombongannya habis pulang dari Singapura karena ada acara anak kalau nggak salah ya. Tapi pastinya saya juga kurang tahu beritanya seperti itu. Makanya anaknya tampak kelelahan saat bertemu dengan Ruben. Apa yang membuat Sarwenda mempertemukan anaknya dengan Ruben? The Dreamer ini di angka 0. The Dreamer itu impian. Jadi dia ingin mewujudkan impian Ruben yang ingin bertemu dengan anaknya. Dan ini simbol angka 0 ini simbol di mana Sarwenda mulai melangkah. Melangkah ini juga ada kaitannya dengan masalah yang terjadi saat ini. Apakah keputusan ini ujuk-ujuk diambil ataukah sudah jauh-jauh hari direncanakan? 2 jangkir. Bisa dibilang angka 2 kan baru saja ya. Angka 1, angka 2 bisa dibilang baru saja. Jadi tidak dipikirkan beberapa hari yang lalu. Tapi bisa dibilang kepikiran itu ada, tiba, muncul-muncul begitu saja. Kemudian dia ingin mempertemukan anaknya dengan Ruben. Demi apa? Demi mewujudkan impian Ruben, juga demi mengademkan masalah yang sedang terjadi di antara mereka. Bagaimanakah perasaan Sarwenda saat bertemu dengan Ruben? 10 pedang tertekan. Nah, dari kartunya Ruben yang kemarin itu kan juga begitu. Apakah Ruben akan melunak saat sudah dipertemukan dengan anaknya? Ternyata masih kekeh dan masih ingin memperjuangkan hak asuh anak, juga masih memiliki rencana-rencana yang ingin diwujudkan. Nah, demikian juga Sarwenda. Dia merasa tertekan juga dengan masalah yang sedang menimpanya ini, walaupun dia juga sudah mempertemukan anaknya dengan Ruben. Jadi dia merasa ini kan simbol seorang perempuan di persimpangan jalan ada tongkat 10. Kenapa saya selalu disalahkan dalam hal masalah ini? Kenapa saya begini disalahkan, saya begitu disalahkan, saya sudah mengusahakan anak bertemu dengan ayahnya tapi tetap disalahkan dan lain sebagainya. Ini yang dipikul Sarwenda untuk saat ini. Selalu merasa disalahkan dan semuanya beban harus dia pikul sendiri. Kita beralih ke masalah sakitnya Ruben. Ruben kan sering sakit dan saat dulu itu dirumorkan ada yang begini, yang begitu di rumah Ruben dan lain sebagainya. Dan dulu pernah saya prediksi, dari prediksi saya itu memang di rumah Ruben ada sesuatu yang bisa membahayakan keluarganya. Tapi kala itu arti dari prediksi saya adalah dari rekan persaingan bisnis, bukan dari Sarwenda.
Tapi yang nggak tahu lagi, mari kita prediksi. Sakitnya Ruben kala itu apakah karena rival persaingan bisnisnya? Acceptance. Jadi di sini ada simbol seseorang yang di belakangnya ada orang yang menusuk. Jadi bisa diartikan demikian juga bahwa Ruben merasa tidak aman di sini, makanya dia saat itu menduga bahwa semuanya ini ada kaitannya dengan orang yang tidak menyukainya karena sebuah persaingan bisnis ya. Kemudian apakah orang ini Sarwendah kah? Miracle, keajaiban, bukan. Miracle itu keajaiban atau berkat ya, bukan Sarwendah pelakunya ini. Nah, lantas mengapa banyak orang menggiring opini bahwa Sarwendah adalah pelakunya? Karena apa? Karena apakah? Karena workaholic, karena iri dengki melihat Sarwendah kerjanya sangat-sangat luar biasa beberapa tahun atau beberapa bulan kemarin. Pencapaian Sarwendah membuat orang jadi iri dengki dan mengkait-kaitkan sakitnya Ruben itu karena kiriman dari Sarwendah. Padahal kalau di sini bukan, malah kartunya Sarwendah miracle, bahwa Sarwendah bisa membuat hidup seseorang menjadi lebih baik. Ya, miracle itu kan keajaiban dari semesta. Jadi dengan hadirnya Sarwendah ini, seseorang bisa kayak disupport hidupnya, karirnya bisa lebih tinggi lagi dan lain sebagainya. Jadi Sarwendah bukan pelaku dari penyebab sakitnya Ruben kala itu. Onyo ini sudah 2 kali mengunggah status di media sosialnya yang menyudutkan Sarwendah. Sebenarnya ada apa dengan Onyo ini? Mengapa dia sampai melakukan hal itu? Ya tentunya ada perasaan-perasaan yang terpendam yang selama ini ya. Mengapa Onyo sampai melakukan seperti itu? Karena apa? Gosip. Digosok-gosok makin sip. Jadi gosip itu apa sih? Belum tentu benar, kadang juga benar ya, atau tergantung gimana orang menyikapi. Kalaupun benar seperti itu, tentunya Onyo juga harus introspeksi diri loh. Kok tega-teganya kamu menyudutkan sosok wanita yang sudah mengasuhmu, memeliharamu, memungutmu dari kondisi yang seperti itu menjadi kehidupan yang mapan, lahir dan batin. Pendidikannya terjamin, ya, sekolahnya juga terjamin dan lain sebagainya. Makanan juga langsung tersedia, kamu nggak usah capek-capek. Tapi di sini kenapa kamu sampai setega itu? Ternyata di sini ada simbol gosip di mana Onyo melempar status tersebut untuk membuat pemberitaan ini semakin ramai. Jadi ada kesengajaan memang untuk kompor meleduk di sini. Apalagi ada berita saat Onyo ketemu Sarwendah kan tidak tegur sapa. Kemudian Onyo entah kemana, tidak kelihatan di kamera. Dan itu ada yang pro dan kontra di sini. Apakah Onyo kesal karena itu? Vanity salah satunya sebagai pemicu dia kesal. Nah, sebagai pemicu. Jadi memang ada kekesalan yang dia rasakan ketika Sarwendah bertemu dengan Ruben. Dan entah kemudian dia kemana, ditambah lagi ada berita-berita yang pro dan kontra, ini juga membuat dia kesal dan memicu untuk membongkar apakah Onyo tidak menyukai ibunya dengan Cio. Impes. Ada perasaan gak suka, tapi dia tidak bisa berbuat banyak. Kenapa? Ya karena tidak punya wewenang dan kuasa untuk melarangnya. Jadi sudah jalan buntu di sini. Padahal teman-teman, kalau Sarwendah dengan Cio jadi menikah, bisa dibilang rezekinya luar biasa ke depannya.
Ada kecocokan. Ya, walaupun kecocokannya tidak 80%, di bawah 80% kecocokannya, tapi bisa dibilang kalau hal dalam rezeki luar biasa. Hanya saja dalam ego mereka sama-sama tinggi egonya. Harus mengalah salah satu ketika berantem. Jadi memang ada ketidaksukaan veteran ini pada Gio, dan dia tidak bisa berkutik banyak karena tidak punya wewenang untuk melarangnya. Bagaimanakah perasaan Sarwenda saat ini? Kuatkah dia? Simbol love, 2 tangan. Dia berusaha berdamai dengan keadaan. Dari angka lahirnya dulu kan saya bilang Sarwenda ini di lepet 1. Cobaan hidupnya di ego. Berarti ego ini ada kaitannya di mana dia dibuka topengnya, dia dipermalukan, dia difitnah dan lain sebagainya, dan itu sudah kejadian melalui masalah-masalah yang terjadi saat ini, juga melalui Onyo. Dan saya dari angka lahir kan saya sudah bilang ada potensi orang dekat Sarwenda akan berbalik arah menyerang. Ternyata Onyo. Dan dengan kondisi yang seperti saat ini, Sarwenda berusaha berdamai dengan keadaan. Juga berharap masalahnya bisa diselesaikan dengan perdamaian, tidak sampai ke pengadilan. Ini yang diharapkan. Apakah kamu marah dengan situasi seperti ini? Volcano. Marah, iya. Dia marah melihat situasi yang tidak terkendali seperti ini. Kesabaran seseorang kan juga ada batasnya. Tapi dia berusaha untuk meredam amarah itu, kekecewaan itu. Yang jika diredam kekecewaan itu pada akhirnya meletus. Ini juga terjadi saat Sarwenda nge-live ya. Kemudian bilang, saya nggak butuh uangmu, dan lain sebagainya. Itu juga dari puncak kemarahan Sarwenda setelah memendam berbagai masalah. Ketika dia nggak kuat, akhirnya meledaklah amarah itu di live-nya tersebut. Jadi kalau dibilang marah, ya marah. Siapa sih nggak marah? Siapa sih nggak emosi, nggak kecewa, difitnah yang begini yang begitu, diberi penjelasan tetap nggak mau nerima, tetap disalahkan, ya tentunya juga marah. Kemudian apa yang akan kamu lakukan menyikapi masalah ini? Rain, purification. Hujan, ya. Rain itu kan hujan, purifikasi itu pemurnian. Harapannya ada keajaiban di dalam hidupnya yang membuka tabir kebenaran dan membersihkan nama baiknya. Itu yang diinginkan Sarwenda. Jadi Sarwenda ini berdoa, ya Tuhan, semoga ada keajaiban di dalam hidup saya. Semoga nama baik saya bisa dimurnikan kembali, dibersihkan kembali dari fitnahan dan lain sebagainya. Jika memang itu dirasa fitnahan. Karena di sini purifikasi itu artinya pemurnian, pembetulan, pembenaran dan lain sebagainya. Kalau memang Sarwenda salah, juga harus ada pembenaran atau dibetulkan atau mengakui kesalahan. Dan Sarwenda kan juga sudah minta maaf kemarin itu, tapi minta maafnya juga tidak menyelesaikan masalah, tetap kurang yang begini yang begitu. Tapi di sini Sarwenda berdoa pada Tuhan bahwa dia berharap ada keajaiban dalam hidupnya yang bisa membuat namanya bisa kembali baik, yang bisa hidupnya kembali baik dan lain sebagainya. Ini yang berbuat Sarwenda, berdoa kepada Tuhan agar kehidupannya bisa membaik kembali. Berhasilkah? Ada tsunami. Tsunami ini sebuah proses kejadian yang tiba-tiba terjadi di dalam hidupnya. Ini kan gak dinyana-nyana Sarwenda kejadian seperti ini. Dan tsunami ini ada kaitannya dengan energi alam, energi tahun yang ciong, yang kurang bagus untuk Sarwenda. Apalagi tahun ini kan kuda api.
Kuda api itu rawan perselisihan, energinya benturannya juga luar biasa. Dan ini juga dialami Sarwenda. Ada simbol tsunami, wake up call. Sesuatu yang terbangunkan, masalah yang tidak dinyana-nyana pada akhirnya meledak dan menimpa dirinya. Kemudian, kedepannya nasibmu bagaimana? Kedepannya, solitude, dia tersisihkan. Ini sudah dirasakan saat ini, sampai dia kan nggak jualan lagi, nggak nge-live lagi, sudah beberapa minggu ya toh. Ini bentuk dari solitude, di mana dia merasa tersisihkan, merasa disingkirkan, merasa dikucilkan untuk saat ini. Dan dia merasa kalau saya nge-live nanti junjungnya hujatan ya. Ditambah lagi ada potensi produk-produk yang endorse dia sudah memutuskan hubungan untuk saat ini. Ya tentunya kerugian juga banyak. Selanjutnya, apakah dia bisa bangkit nantinya? Insting, naluri. Nah, Sarwenda ini memiliki strategi yang luar biasa, teman-teman. Dia pembawaannya tenang, tapi dalam ketenangannya itu dia merencanakan sesuatu untuk kebaikan hidup ke depannya. Dia instingnya main di sini, ya. Walaupun terlihat sepertinya lemah dan lain sebagainya, tapi sesungguhnya dia seseorang yang kuat karena dia di lepet satu. Lepet satu itu elemen logam. Tidak gampang putus asa ketika menghadapi suatu masalah. Selanjutnya, selebrasi, dance. Ada kebahagiaan yang akan menanti ke depannya ketika dia bisa bangkit, ketika dia tidak putus asa. Ini seperti diprediksi saya melalui analisa angka kelahiran, bahwa Sarwenda nanti bisa melewati masalah ini. Jadi bisa dibilang ada titik balik ya. Titik balik kalau saat ini titik dia terjatuh, nanti dia akan melompat lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi asal itu kalau menikah dengan Sergio, dengan Gio loh ya. Karena prediksinya ketika angka lahirnya Sarwenda dipadukan dengan Gio, ketika ada pernikahan atau konten bareng, akan luar biasa rezekinya. Tapi masih nunggu tahun 2028. Tahun ini kurang bagus, tahun 2027 masih harus berusaha melakukan pembersihan. Pembersihan ini ibaratnya orang yang selama ini nggak baik dengan dia harus tersisihkan, harus disisihkan maksudnya. Jadi harus memilih yang benar-benar yang bisa mensupport hidupnya. Juga yang orang-orang nggak guna-guna dalam hidupnya juga harus dibersihkan. Jadi bisa dibilang tahun 2027 itu tahun pembersihan untuk Sarwenda. Jadi yang nggak baik akan dibersihkan dari hidupnya. Dan tahun 2028 dia mulai ada kenaikan. Jadi ini berbeda dengan Ruben ya. Kalau Ruben, kalau tahun-tahun kemarin dia di bawah, sehingga bisa dibilang kalau masalah mencari duit, Sarwenda lebih di atas daripada Ruben. Tapi tahun 2027 ini nanti akan kebalik. Di mana tahun ini 2027 adalah tahun Sarwenda agak kurang bagus, sedangkan Ruben ada kenaikan di karirnya. Dan energinya yang saya rasa ini lebih cepat dari tahunnya. Jadi sebelum tahun 2027 ini energinya sudah terasa untuk saat ini. Jadi untuk Sarwenda, jangan habiskan energimu terkait dari masalah-masalah di tahun 2026. Karena masalahmu ini masih akan memanjang di tahun 2027.